Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di program pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sahabat. Ini hari yang istimewa karena bersama dengan saya sudah ada gembala jemaat kami, Pendeta Pane, yang selama ini di balik layar. Selamat datang Pak Pendeta, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ya, jadi ini sedikit membantu saya akan hanya sedikit-sedikit saja ya Pak Pendeta nanti yang akan bahas lebih detail. Ini kita langsung ke hari Kamis dan Jumat ya Pak Pendeta di pekan 11 ini. Jadi kita kan sepanjang satu minggu ini sudah belajar dengan tema pelajaran pekan 11 ini membagikan kisah tentang Yesus. Nih hari Kamis ini nanti kita tutup sama kesimpulan Pak ya untuk hari Jumat. Hari Kamis ini adalah sesuatu yang layak untuk disaksikan. Kalau saya baca sih Pak, sekilas hari Kamis ini kan tentang pengorbanan diri ya Pak ya. Betul, ya, bisa dibilang seperti itu. Hari Kamis ini. Nah, mungkin langsung aja Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta mau bagikan untuk kita semua untuk hari Kamis ini? Baik, terima kasih Mas Arwin, dan pada saat ini tentunya satu hal yang perlu kita perhatikan melalui pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana tadi saudara kita juga yang sudah membagikan beberapa pengalaman kehidupan mereka, dan mereka menyaksikan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini tentunya pelajaran ini memberikan kepada kita bagaimana seorang Paulus juga memberikan satu komitmen yang dituliskan di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20 dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kalau saya lihat ini Mas Arwin, jadi ini memberikan penekanan kepada kita bagaimana kita membuat satu komitmen yang perlu kita jaga terus menerus. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang bersumber dan terikat kepada Tuhan. Jadi jangan istilahnya omong kosong saja. Jadi salah satu bentuk pengorbanan itu adalah komitmen tadi. Betul. Karena itulah makanya yang disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam berbagai kehidupannya sebelum dia mengenal Yesus, tentunya dia melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Bahkan dia membunuh orang-orang yang menyebarkan tentang kasih Yesus. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, dia betul-betul memiliki komitmen dan dia katakan, aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Ini yang luar biasa saya lihat. Jadi dirinya dia sudah mati ya, betul, dalam tanda kutip ya dikatakan. Iya. Jadi ini yang perlu kita cross check di dalam perjalanan iman kita, bagaimana kehidupan kita. Apakah hanya sebatas saja? Dan itu sebabnya korelasinya juga kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-9 ini, ayat 23 ini. Ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan ini harus kita patenkan. Ini harus kita patenkan. Kenapa dikatakan di sini? Setiap orang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri ini bukan soal keburukan ya, tetapi ini justru kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini, tawaran-tawaran yang kita dapatkan. Sanggupkah kita menyangkal diri dengan tawaran-tawaran yang mewah, mungkin sesuatu yang kita harapkan sudah ada di depan mata, tapi oleh karena kita mempertahankan hari Sabat, yang kita suka, yang kita cita-citakan. Betul. Jadi ini harus dikatakan harus bisa menyangkal diri. Ini sungguh berat. Iya, enggak gampang gitu. Apalagi contohnya kalau orang muda ya, kalau misalnya kita sudah kuliah, sudah capek-capek, biaya apa tiba-tiba ditawarkan, kamu mau kerja sama saya gaji kamu 10 juta, 20 juta, tapi full ya kerja, kan bertentangan dengan hari Sabat. Ini penyangkalan diri. Dan kemudian dikatakan di sini yang kedua adalah bahwa memikul salib. Dan memang kita harus apa? Harus mengalami, ya kita tidak inginkan ya penderitaan. Tidak ada yang menginginkan penderitaan Mas. Siapapun tidak mau. Tetapi Tuhan katakan, mengikut aku akan banyak penderitaan selama di dunia ini. Selama di dunia ini. Ini penderitaan ini benar-benar penderitaan gitu nggak sih Pak Pendeta? Atau cuman hanya kiasan?
Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang katakan Rasul Paulus juga sebenarnya kalau kita percaya ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu katakan pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu tidak melebihi kekuatanmu. Tapi persoalannya sedikit sekali kita sekarang ini disentil sudah apa? Udah cengeng. Dan kemudian tidak mau apa? Tidak Kapok, mau artinya memikul salib itu, karena salib itu artinya adalah penderitaan. Kalau kita mau menerima yang baik-baik saja, bisa nggak kita bersikap seperti Ayub juga? Sikap Ayub waktu itu katakan, masakan yang baik saja saya terima daripada Tuhan, sementara yang tidak baik tidak mau. Dalam semuanya ini saya tidak mau menyangkal imanku kepada Tuhan. Bisa tidak kita seperti itu kan begitu? Jadi itu makanya dikatakan bagaimana dan mengikut Tuhan ini saya boleh artikan totalitas. Totalitas. Jadi banyak sekarang ini ya, puji Tuhan lah. Sekarang ini umat-umat Tuhan saya lihat semakin terberkati. Punya mobil, punya motor, punya segala-galanya. Tapi begitu datang hujan, atau mungkin dia sentil sedikit khotbah, atau mungkin dia merasa tidak enak waktu pembicaraan, waktu mungkin potluck atau pembicaraan ringan tapi dia tersinggung, gimana kira-kira? Undur diri. Ini yang dikatakan Oke. harus totalitas. Jadi ini lebih kepada hubungan pribadi kita sama Tuhan yang kuat, sehingga yang dikorbankan itu adalah termasuk apa yang ada di sekeliling kita, diri kita terutama ya. Iya. Jadi itu sebabnya dikatakan kepada kita pada saat ini, kalau boleh saya katakan, ini adalah bagaimana komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi sudah di awal dikatakan, artinya kalau saya lihat pelajaran ini, bagaimana kita menyaksikan kasih Tuhan kepada kita, dan bagaimana pengorbanan Tuhan kepada kita, dan bagaimana dia terus memberikan hal yang terbaik. Tetapi kadangkala kita merespon dengan tidak baik. Bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita seperti Rasul Paulus ini? Baik, sebenarnya sudah sangat jelas Tuhan berikan kepada kita dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Mungkin Mas bisa baca. Ini jelas diberikan kepada kita. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi diberikan kuasa. Ada kuasa ya. Iya. Dikasih sama Tapi kita. kenapa kuasa itu sampai hari ini kita dapatkan sehingga kadangkala up down kita punya iman? Karena kita tidak tadi berkomitmen dan kita tidak dikatakan tadi tidak totalitas. Iya. Sehingga sedikit aja terkendala kita akan undur dan lain sebagainya. Jadi kuasa itu akan diberikan. Tetapi tadi pelajaran di hari Rabu kalau nggak salah itu, ketika Tuhan memberikan kuasa itu hari Senin kalau nggak salah, jangan menjadi sombong kita. Jangan menjadi sombong juga, jangan sombong rohani maksudnya. Tuhan pasti akan berikan kuasa. Artinya kuasa yang dimaksud ini memampukan kita untuk keluar dari skala tekanan kehidupan yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan akan memberikan kuasa kalau kita betul-betul. Jadi itu. Iya. Saya lihat juga di ini Pak Pendeta ya, Yohanes 14 ayat 27 ini ya. Ada dibilang damai sejahtera aku tinggalkan bagiku, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan tawar hatimu. Jadi ada damai sejahtera juga ya. Puji Tuhan. Itu ya. Ini sudah ada jaminan terus-menerus diberikan kepada kita. Kenapa kita masih Nggak perlu was-was lagi ya, khawatir. Betul. Ya. Iya. Jadi seharusnya sekarang ini kita juga sudah bisa sebenarnya bersikap seperti Rasul Paulus. Kenapa? Udah berapa tahun mengikut Tuhan, Mas? Saya kenal Tuhan sejak lahir. Ya. Sudah 34 tahun, saya sudah mau 40. Iya. Artinya kita dilahirkan di dalam Kristus. Tetapi pertanyaannya, beranikah kita? Aku hidup bukan lagi aku hidup sendiri, tetapi melainkan yang kuhidupkan adalah melainkan Allah yang hidup dalam aku. Nah itu. Jadi sebabnya sudah diberikan damai sejahtera akan kuberikan. Tuhan juga berikan kuasa kepada kita. Kenapa mesti kita takut lagi? Dan kenapa seperti kita masih tarik-tarik ulur ini untuk memberikan satu hal kehidupan kita yang berarti kepada Tuhan. Bahkan
Dia janjikan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Iya. Aduh, luar biasa kan, begitu luar biasa. Dan kemudian saya juga akan bacakan jaminannya kepada kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada dua hal di sini, mereka akan mempunyai hidup dan bahkan kelimpahan. Ayo, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua pemirsa dan seluruh jemaat Tuhan Gamingan, bagaimana komitmen kita? Bagaimana komitmen di dalam perjalanan iman kita? Apa kita sudah bisa bersikap seperti Rasul Paulus? Saya yakin sudah bisa sebenarnya. Jangan undur, jangan tunggu lama-lama. Nanti kalau lagu itu dikatakan jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti kita disikat setan, sehingga kita akan jatuh kan. Jadi saya kira luar biasa ini. Iya, Pak Pendeta, kita boleh nggak langsung ke kesimpulan ini untuk selama 1 minggu ini, kira-kira apa yang jadi penekanan untuk pelajaran kita 1 pekan ini? Baik, oke, di hari Jumat saya sedikit singgung dalam Matius pasal 5 ini, saya akan lebih condong kepada ayat yang ke-28. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Sejauh mana iman kita pada saat ini? Perempuan ini mengalami satu masalah yang sangat luar biasa, pendarahan. Dan bahkan dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi dia percaya bahwa asal ku jamah tubuhnya aku akan sembuh. Kita sudah ke gereja, kita sudah berdoa, kita baca firman Tuhan. Ada tidak iman kita seperti yang dialami wanita ini? Jadi sebab itu kita harus pikirkan sejenak bagaimana kita menyaksikan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan berkarya dan memberikan hal-hal yang terbaik. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan apa yang sudah disampaikan tadi, kesimpulannya adalah marilah kita totalitas dalam mengikuti kehidupan yang sudah ditawarkan oleh Yesus kepada kita dan sudah diberikan dan dicontohkan selama dia di dunia ini. Mari kita totalitas. Dan di sini dikatakan sebagai terakhir dalam Ellen G. White Alpha Omega jilid 5 halaman 372 sampai 273, saya akan bacakan. Kita adalah saksi-saksi bagi Allah bila kita tunjukkan di dalam diri kita sendiri suatu kuasa pekerjaan ilahi. Tiap-tiap individu mempunyai suatu kehidupan yang berbeda-beda dengan jelas daripada orang lain dan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Allah ingin agar pujian kita dinaikkan kepadanya, ditandai oleh sifat persorangan diri kita sendiri. Penghargaan yang berharga ini untuk memuji kemuliaan rahmat-Nya. Bila didukung oleh sifat hidup serupa Kristus, mempunyai suatu kuasa yang amat menarik yang bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Mas Arwin dan kita semuanya, terima kasih. Saya sangat dikuatkan dan saya berharap Bapak Ibu semua boleh dikuatkan. Marilah kita betul-betul berkomitmen mencari Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan. Dengan demikian, damai sejahtera, sukacita, keselamatan dan kehidupan yang kekal akan mengikuti kita. Amin. Itu mungkin. Jadi biarlah pelajaran kita sepanjang pekan ini boleh memberikan kekuatan yang baru untuk kita, bagaimana semangat kita untuk komitmen kita Pak Pendeta ya. Walaupun dunia melihat kita banyak memberikan pengorbanan, tetapi motivasi kita adalah kasih Allah. Amin. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan inilah adalah sebuah hal yang sudah wajarnya kita lakukan, ya kan? Sudah sebagaimana Rasul Paulus juga katakan, bahkan dirinya sendiri sudah mati untuk menggantikan Kristus yang hidup dalam diri kita. Biarlah Kristus juga hidup dalam diri kita supaya kita beroleh berkat-berkat Tuhan dan kita menjadi saluran berkat melalui kesaksian yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Baik, biarlah melalui program ini kita boleh dikuatkan dan mendorong kita untuk boleh mempelajari Alkitab kita melalui pelajaran sekolah sahabat kita setiap hari, sehingga kita beroleh pengalaman, pengenalan akan Juru Selamat kita Yesus Kristus setiap hari. Inilah
inilah yang bisa kami bagikan sepanjang hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan live streaming ibadah sekolah Sabat kita besok Sabat. Kita akan sama-sama membahas, mengingatkan kembali hari demi hari dan kesimpulan nanti di sana di ibadah sekolah Sabat hari Sabat jam 9. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya.